Habis kita beli lagi guys. Guys. Sumpah itu aku nggak tahu akunya udah ngantuk, tapi aku kayak merasa kayak tiba-tiba kayak ada yang bergerak gitu. Ini bukan aku yang udah ngantuk kan? Terima kasih Kak Bagus. Kayak nggak tahu, aku kayak ngeliat dari jendela tuh ada yang kayak lemari aku kayak bergerak gitu, mengeluarkan apa sih? Ini bergerak nggak sih? Enggak lah ya, udahlah biarin aja deh. Sumpah aku nggak tahu nih, aku yang matanya aku udah ngantuk atau kayak itunya bergerak gitu, ngerti gak sih? Soalnya tuh kayak tadi agak bergerak gitu loh, dikit. Sumpah kayak dikit gitu loh pintunya. Yaudah, kamu jangan mengganggu aku ya, aku sedang nge-live. Terus kalau dia tiba-tiba menampakkan diri kan takut. Ya gak sih, serem gak sih? Kalau misalnya kayak gitu tuh agak serem jujur. Tapi enggak sih, harusnya enggak sih. Ya kan guys? Ya udah lah ya, it's okay. Kamar tempat biasa kamu live masih serem Kak Ci. Supaya itu ada dan tiada sih, kadang-kadang suka ada dan tiada gitu. Tapi pokoknya emang dulu tuh pas baru pindah gitu tuh kayak emang agak apa ya, kalau misalnya aku lagi scroll atau main game gitu suka ada yang kayak ngintip gitu. Aku ngerasanya gitu. Terus pas aku lihat tuh kayak nggak ini loh, apa sih namanya, nggak ada siapa-siapa gitu. Terus aku kan di kamar sebelah kan ada aku gitu kan. Terus aku suka nanya gitu kayak, iya kamu tadi ngintip ya gitu. Terus kayak enggak, dia bilang enggak ngintip sama sekali. Terus kayak ya udah balik lagi. Terus habis itu kayak aku merasa ada ngintip lagi. Terus habis itu aku nggak terlalu gimana banget sih, karena aku tipe orang yang kayak kalau misalnya emang nggak ganggu ya udah kan. Terus halusinasi enggak, sumpah itu aku beneran berasa, tau gak sih, karena kayak ada yang ngerasa yang kayak halusinasi gitu kan, tapi ada yang ngerasa tuh kayak beneran diliatin, ngerti gak sih? Kalian pernah gak sih kayak misalnya nih, semisal kalian diliatin sama orang, terima kasih kayak Gian, pasti kalian sadar kan kayak kalian diliatin sama orang. Iya, kayak perasaannya kayak gitu sumpah. Kayak kamu misalnya lagi di sekolah deh, kamu lagi misalnya lagi ngeliatin teman kamu gitu. Terus habis kamu ngeliatin teman kamu kan otomatis temennya kayak tiba-tiba misalnya nengok ke kamu kan, berarti dia merasa dong kayak ada yang ngeliatin dia kan dari sisi mana. Nah itu tuh aku kayak ngerasa kayak gitu juga. Terus habis itu ya udah beberapa minggu setelah itu sih udah nggak ada lagi, cuman kayak oh ya udahlah, berarti mungkin emang ada aja gitu. Tapi kayak ya udah berteman baik kok, jadi kayak nggak apa-apa lah, apapun yang terjadi ya santai aja. Woi aku di rumah sendiri please. Tapi kayak kalau menurut aku tuh mereka nggak bakal ganggu, ya udah nggak apa-apa gak sih selagi nggak menampakkan diri aja. Walaupun kebetulan kayaknya aku pernah sih tidak sengaja melihat gitu, jadi kayak oh ya udahlah, it's okay guys. Tapi jujur I was like in shock gitu. Terima kasih Kak Adil. Terus aku kayak lari keluar dari kamar. Tapi ya udah, takut gak Ci? Dibilang takut banget sih, deg-degan doang, ngerti gak sih, kayak deg-degan gitu. Mata batin kebuka kak? Enggak kebuka juga ya. Tau gak sih waktu itu aku lagi kayak main game gitu kan di kamar adik aku dulu, aku kan di situ. Terus habis itu kayak sebelahnya tuh jendela gitu. Terus habis itu udah tuh aku ngeliat ada yang lewat, sumpah beneran ada yang lewat. Beneran, aku gak bohong, karena aku kayak merasa itu beneran ada yang lewat gitu loh. Terus habis itu kan kalau nggak salah kayak bentukannya agak kayak panjang gitu loh. Terus kayak dia tinggi banget gitu loh. Soalnya kan kayak aku kan di lantai 2 kan, jadi kayak dia tinggi banget gitu kayaknya. Nggak tahu dia tinggi apa dia melayang ya. Terus habis itu kayak ya udah bentukannya warna hitam gitu. Terus jadi kayak dia ngelewat. Terus habis itu aku berasa semua ada yang lewat, aku ngeliat kan. Terus habis itu aku kayak deg gitu, kayak kaget gitu. Terus habis itu udah aku pura-pura lanjut main lagi. Terus aku lari keluar karena kayak aduh gak tau deh, takut gitu deh. Terus habis itu kayak ya udahlah sampai sekarang juga udah terbiasa, jadi kayak ya udah bersama aku aja. begitu. Terima kasih Kak Ananta. Penunggu rumah kali sih, iya kan pasti di ini ada penunggunya nggak sih? Setiap rumah tuh pasti ada penunggunya, jadi kayak ya udah begitu deh, nggak yang gimana banget sih. Udah sumpah dari kemarin sih, iya soalnya kayak ini kan pada ada yang nanyain gitu, jadi kita ceritain ulang guys. Masih pernah nggak mengalami hal-hal yang sebenarnya ada tapi kayak
kalau dipikir-pikir lagi kayak lupa gitu, tapi sebenarnya ada. Kirain dipikir-pikir lagi tidak masuk akal gitu. Tapi dulu aku sering. Di sini juga sering kalau di video call malam-malam kan. Maksudnya kayak ada aja gitu, sebenarnya tuh nggak tahu sih itu horor atau nggak, soalnya tuh di atas tuh suka kamu kan biasanya kalau misalnya aku lagi siap-siap buat mau video call, aku sering nonton kan. So kayak di atas tuh nggak tahu ada orang atau enggak, kayak sering banget orang tuh geser-geser kursi, geser-geser meja. Iya, 12. Enggak, 15. Jadi di sini tuh 11, 15, 16, 17. Ya, enggak tahu 12 nih apa. Cerita horor deh di teater. Di teater nggak pernah. Dulu pernah tapi sekarang udah nggak pernah. Kita udah ceritain pernah. Boleh. Kalau aku pernah, tapi kamu pernah nggak? Enggak. Yang serius nggak pernah. Maksudnya nggak serem, maksudnya kayak ya udah cuma ada udah, suara, ya udah gitu doang. Kamu pernah emang ya? Pernah. Ya udah cerita aja sambil kita lanjut make-upnya ya. Kalau aku pernah, aduh, Kamu mau? aku dulu waktu masih SD tuh pulangnya siang. Terus rumah aku tuh dulu tuh kalau siang tuh lampunya tuh dimatiin semua gitu loh. Terus? Bahkan kayak lampu kamar juga dimatiin gitu kan. Terus aku lagi main HP di depan. Mama aku sama adek aku tuh lagi di kamar. Terus pas aku mau ke toilet, jadi gini guys. Jadi ini toilet, ngadep ke sini tuh toilet. Terus di sebelah kiri tuh kamar aku kan. Terus kalau misalnya lagi ngadep situ kan biasanya ekor matanya masih bisa ngeliat kan. Terus aku ngeliat kayak ada anak kecil. Terus bajunya persis banget sama baju adek aku. Terus tingginya sama adek aku. Terus dia kayak jadi tuh di belakang pintu kamar aku tuh biasanya ada celananya papaku. Biasanya papaku suka nyimpen duit di situ kan. Terus kayak pas aku nengok nggak ada anak kecilnya. Aku juga ada deh. Tapi dia kayak bener-bener kayak ngaceng-ngaceng, kayak ngintip-ngintip gitu loh. Terus aku nggak berani ngeliat kan, aku cuma lihat dari ekor mata doang. Itu jelas banget kayak dia setinggi adik aku gitu. Terus aku lihat nggak ada, ya udah kan. Habis itu aku masuk kamar mandi, bersih. Terus pas aku masuk ke kamar mama aku, ternyata adik aku lagi tidur. Mau cerita? Masih bisa ngirim cerita di DM nggak? Masih? Ya. Ke DM JC aja guys, kalau di sini nggak bisa. Kita lagi pakai apa sih? Oh, habis. Ya cerita kan lagi nginep kan di villa kan. Waktu itu bareng temennya mami aku. Terus kayak apa namanya? Kan kamar aku sama kamar adik aku sama anak-anaknya temennya mami aku kan satu kamar kan. Jadi kita di lantai atas. Terus mama kita semua di bawah kan. Terus aku kok berani sih? Tapi seru sih. Ya, seru. Soalnya kan sama temen-temen, maksudnya kan sepantaran kan. Terus waktu malam-malam tuh ada aku yang pilih yang cewek. Kirim cerita horor boleh ke DM-nya Jessie ya guys. Kan ceritanya ada aku yang lihat katanya ada cewek kayak mami aku ke toilet. Soalnya pagi kan kita kan maksudnya masa kita mau nyamperin ke bawah malam-malam. Terus ada aku tanya pagi-paginya, "Mami kemarin ke toilet yang malam-malam ya?" Kata mami aku enggak. Jadi kemarin ada aku lihat kemarin ada aku lihat siapa? Biasanya anak kecil emang bisa deh. Abang nggak kecil banget lah, udah SD. Aku juga pernah waktu itu tidur. Waktu itu aku ke Jogja. Waktu itu aku liburan kenaikan kelas. Ya kenaikan kelas. Dari kelas 1 ke kelas 2 kan. Terus aku naik pesawat sendirian ke Jogja, ke rumah nenek aku. Terus aku tidur sama kakak sepupu aku di kamar almarhum om aku. Kamar almarhum om aku kan. Terus jadi tuh di sebelah kamar itu ada kayak taman gitu loh guys. Terus jam 3 pagi itu kita sampai jam 3 pagi sampai jam 2 pagi itu kita nggak bisa tidur gara-gara di taman sebelah itu ada yang nyapu. Pakai sapu apa sih? Pakai sapu lidi gitu loh. Kan kalau pakai sapu lidi kan kedengeran banget kan. Terus kita diam aja. Mbak itu suara apa gitu kan? Itu ada yang nyapu, nggak tahu, udah tidur aja. Terus kita kayak tiduran tuh mepet-mepet gitu guys. Terus pas besoknya nanya ke nenek aku, Oma tadi malam nyapu? Enggak lah, siapa ngapain juga jam 2 pagi nyapu. Lama ya? Terus kayak baca, biasanya kalau di sinopsisnya gini kan ada gitu. Terus waktu itu kisah tanya Jawa tuh ada kayak cara bacanya, cara manggilnya gitu di sini. So aku nggak sengaja baca. Terus pas lagi aku tidur, aku nggak sengaja manggil. Terus dia datang, jadi sudah ya cukup. Pernah ngalamin kejadian mistis nggak pernah? Iya yang waktu itu
yang tadi aku ceritain, kayak tiba-tiba kepanggil, entah itu sugesti apa gimana ya, kayak atau nggak aku ketindihan. Tapi aku nggak pernah ketindihan sih sebelumnya, dan aku nggak tahu gitu kalau teman-teman aku cerita kan di atasnya kan, pokoknya aku di belakang gitu kayak panas banget, tapi depannya tuh dingin, kayak suhu ruang biasa gitu, cuman di belakangnya tuh panas gitu, kayak deket-deket korek gitu. Terus pernah apa lagi ya, aku pernah waktu itu di rumah, kaget, astagfirullahaladzim, hei kucing kamu masuk aja. Aku pernah waktu itu di rumah itu kan kayak jendelanya waktu itu kebuka kan, tapi malam. Waktu itu aku lagi main gitu di dekat jendela gitu, terus dari tetangga rumah depan tuh ada yang ngeliatin gitu, matanya merah terus kayak mau otot ke aku gitu waktu aku kecil. Terus pernah apa lagi ya, kayaknya aku udah pernah cerita sih yang waktu kalau di rumah aku ini Kalimantan, percaya cerita mistis member ke-17 nih. Percaya nggak percaya sih, karena dimanapun pasti ada mereka kan. Freya ada yang jagain ya, nggak tahu kalian bisa lihat nggak ada atau nggak tahu, cuman katanya sih ada. Indigo dulu, aku nggak tahu ya aku namanya indigo apa enggak, tapi dulu tuh waktu kecil aku bisa lihat, kayaknya waktu kecil tuh, kalau kecil kan normal kan, gundul pecemis ya sini. Terus kayak waktu itu aku kan kalau lagi di rumah nenek aku yang di Jogja itu kan pernah kayak keluar gitu kan sama sepupu aku, terus kita mau lewat satu gang gitu, tapi itu kayak gelap banget gitu. Terus pas aku udah mau masuk, sepupu aku bilang jangan ke situ, kata oma di situ banyak gundul pecemis. Tapi aku penasaran, tapi aku takut. Ada organ gitu kan, kalau itu cuma kepala doang gitu loh, yang kayak katanya kelapa. Kalau dulu tuh aku dikasih tahu gitu, ada cerita nenek-nenek gitu kan bawa bakul apa bawa sepeda ya dulu gitu, terus belakangnya ada kayak tempat naro kelapa gitu. Terus tiba-tiba di kelapa yang jatuh kan, terus dia ambil, pas dia lihat wah gitu. Terus apa lagi Nay? Banyak. Kalau katanya tadi punya pengalamannya kan pernah ketemu hantu. Iya, ini jadi aku waktu kecil ya, kayak mungkin orang tua aku lagi pergi terus aku malam sama adik aku gitu loh, sama kakak. Adik aku itu nangis banget sampai 3 jam nangis pas malam. Jadi aku itu sendiri, aku jaga adik aku gitu pas itu. Terus tiba-tiba di pintu ada cowok dua, beneran. Coba liatin kamu. Ya tapi cowok duanya kayak bukan kecil gitu, besar banget pokoknya. Pintu rumah. Pintu rumah terus tidur, aku lagi tidur terus isinya ada Pintu kamar tidur. Iya, terus ada cowok dua tapi nggak ada muka, pokoknya kayak gelap doang tapi besar banget gini. Terus ada dua mereka lihat kita terus 1 jam 2 jam sumpah. Kok kamu diem aja sama kayak Iya, makanya aku bilang aku juga sih kalau jadi Naira aku kayak sembunyi di sini. iya, terus aku bilang aku pura-pura aku serem gak sih? iya serem, makanya aku bilang